Salam, selamat pagi, selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu, para profesional maupun para pimpinan perusahaan dimanapun berada pada saat hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkaulah beserta dengan kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dari firman-Mu ini yang dapat kami sampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, semuanya ini Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami juga bisa memahami dan melaksanakannya. Terima palah doa ini ya Tuhan, demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara, para profesional, eh, nats yang kita baca hari ini adalah diambil dari Roma 7 ayat 15 hingga 25. Demikian bunyinya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tapi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Walau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya. Saudara-saudara dan para profesional yang berbahagia pada hari ini, mungkin ketika pada saat COVID yang lalu yang kita hadapi bersama, Bapak dan Ibu bergumul di dalam hati. Ketika itu perusahaan Bapak dan Ibu sedang jatuh atau merugi karena tidak ada biaya pemasukan, sementara operasional semakin tinggi. Sehingga Bapak dan Ibu tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, Bapak dan Ibu mencoba untuk mengurangi karyawan. Yang kedua, Bapak dan Ibu mencoba untuk mengurangi pendapatan karyawan atau gaji karyawan. Pergumulan-pergumulan ini ketika mengambil keputusan itu, Bapak dan Ibu mungkin sampai sekarang ada yang merasa berdosa telah melakukan membuat suatu keputusan
di mana banyak bapak dan karyawan, bapak dan ibu harus di PHK. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Karena pada saat itu bapak hanya memikirkan adalah perusahaan bapak dan ibu supaya tetap untung. Tetapi bapak dan ibu sebagai pimpinan perusahaan tidak pernah memikirkan nasib karyawannya. Sehingga mungkin pada saat hari ini setelah COVID sudah selesai, semua sudah mulai berangsur pulih, kemudian juga mulai banyak pendapatan, bapak dan ibu mungkin akan bersendiri merenung apa yang telah bapak perbuat hari ini. Bapak dan ibu tentu hal ini tidak terlambat buat bapak dan ibu untuk bisa kembali kepada Tuhan seperti nats kita pada hari ini. Di sini disebutkan bahwa Paulus dalam hal ini menjelaskan adanya suatu pertempuran spiritual yang terjadi di dalam dirinya juga, yang coba berusaha supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dia masih tetap berjuang dengan dosanya dan juga sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Bapak dan Ibu sebagai para profesional, juga para pimpinan perusahaan, pada hari ini mungkin Bapak dan Ibu mendengarkan firman Tuhan ini akan mencoba melihat setelah Bapak dan Ibu melakukan PHK di perusahaan Bapak dan Ibu, nasib karyawannya bagaimana sekarang? Apakah mereka mendapatkan hidup yang layak? Apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan kembali? Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di Roma 7 ayat 15 sampai 25 ini kita diajarkan bahwa kita sebagai pimpinan perusahaan juga tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari hal-hal kelemahan dari kita. Untuk itu, dari surat Paulus ini yang ditulis di jemaat Roma, di dalam konteks kehidupan rohani, dalam kehidupan sehari-hari yang kita ada terkadang sekarang ini, ada 4 hal dari pemahaman yang kita dapat terapkan atau terjelaskan di dalam firman ini. Yang pertama adalah kesadaran akan kelemahan. Kedua, pertempuran batin dan kesalahan akan nilai-nilai yang benar. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan sebagai manusia. Dan keempat, harapan dan pembebasan melalui iman. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal ini, firman Tuhan ini bisa menyadarkan kita, supaya kita, apa yang telah kita perbuat, yang kita merasa bersalah, kita bisa dapat diampuni Tuhan. Di sini, di nomor 1, disebutkan lagi, saya jelaskan lagi, yaitu tentang kesadaran akan kelemahan. Dalam hal ini, Paulus mengakui kelemahannya dan juga mau memenuhi kehendak Allah dari dorongan dosa yang telah dia lakukan. Di Roma 7 ayat 15 disebutkan di situ, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Di sini jelas, Paulus mengaku bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Seperti kita juga sudah mengakui bahwa kita telah melakukan hal-hal yang salah, yang telah kita lakukan pada saat COVID kemarin. Sehingga kita harus mem-PHK orang. Dan juga kita harus melakukan
perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Di sini disebutkan bahwa pada saat itu kita mencintai kejahatan yang kita tidak sadari. Sehingga kita merasa berdosa dan kita menjadi sangat benci kepada diri sendiri. Dan kita sekarang merasa sendiri. Karena kalau kita renungkan ketika apa yang kita lakukan pada COVID kemarin, Bapak sebagai pimpinan yang pada saat itu mungkin merasa bangga, merasa sukses, tapi Bapak sekarang duduk tersendiri, merenung di dalam kesendiriannya. Hal ini tentu Bapak dan Ibu sebagai pimpinan atau para profesional akan merasa berdosa dan merasa diri menjadi orang yang jahat. Sehingga Bapak dan Ibu berdoa, merenung, ingin dosanya diampuni. Di Mazmur 97 ayat 10 mengatakan, di Mazmur 97 ayat 10 mengatakan bahwa bahwa kamu yang mengasihi Tuhan membenci kejahatan. Kita bisa lihat di sini Mazmur 97 ayat 10. Mungkin kalau Bapak punya Alkitab bisa membukanya supaya Bapak dan Ibu makin jelas apa yang dikatakan firman Tuhan kita pada saat hari ini. Yaitu di 97 ayat 10 mengatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Sini Bapak jelas, apabila Bapak berbuat dosa, Tuhan sangat membenci orang yang berbuat kejahatan. Mari lagi kita baca di Amsal 8 ayat 13. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membukanya di Amsal 8 ayat 13, yaitu takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini di firman Tuhan pada hari ini cukup jelas disebutkan bagaimana firman Tuhan sangat membenci kejahatan. Hal ini tentu mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak di dalam kesombongan atau merasa bahwa kita tak terkalahkan dalam peran maupun posisi kita sekarang ini. Sekarang ini mungkin Bapak dan Ibu merasa adalah orang yang sangat kuat dan sangat tidak akan terkalahkan. Sehingga Bapak dan Ibu menjadi sombong. Di sini telah disebutkan sebagai seorang pimpinan maupun sebagai profesional, tentu para pimpinan selalu melakukan rendah hati, mengenali kelemahan kita, dan mengaku bahwa kita tidak selalu mampu melakukannya segalanya dengan sempurna. Tentu hal ini kita bisa, sehingga dengan kerendahan hati kita akan membangun kerendahan hati, bisa melakukan kerjasama, dan juga kemauan untuk terus belajar dan juga berkembang. Yang kedua adalah pertempuran batin dan kesadaran akan nilai-nilai yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan konflik batin yang dialaminya antara kehendak yang baik dan dorongan dosa. Di Roma 7 ayat 17 disebutkan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, di sini
Paulus mencoba menyalahkan dosanya. Dia mengatakan, bukan aku lagi. Hal ini adalah suatu hal yang sangat bertentangan. Pada saat itu, Paulus pada saat waktu dia belum dijamah Tuhan sebagai seorang Saulus, dia pada saat dia Saulus belum dijamah Tuhan, dia sangat kuat, sangat sombong, merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Dia mengingat dosa-dosanya. Sekarang ketika dia telah diampuni oleh Tuhan, dia telah mencoba bersukacita dengan jalan, dengan merasa, dan juga merasa sungguh-sungguh untuk mengubah diri dan berusaha untuk bangkit agar dia dapat melakukan dan menjauhkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Hal ini tentu di dalam Mazmur 53 ayat 51 ayat 5 mengatakan, Mazmur 51 ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Hal ini juga sama apa yang dilakukan oleh Raja Daud dan apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia merasa berdosa. Dia merasa tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita sebagai umat Kristen itu sama seperti seorang seniman yang pintar melakukan suatu pemandangan, tapi tidak terampil melihat pemandangan indah yang ia lukis. Di sini disebutkan bahwa mengapa kita perlu Tuhan Yesus. Sebagai pelukis, sebagai seniman, kita perlu tuntunan tangan Tuhan agar kita bisa memahami apa yang kita lukis. Dan goresan itu sendiri akan menjadi goresan yang ada diilhami oleh Tuhan Yesus. Seperti Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Dan juga di dalam Galatia 5 ayat 16 disebutkan, satu-satunya cara agar kita dapat hidup berkemenangan adalah dengan berjalan oleh Roh Kudus, Roh Kristus itu sendiri, dan di dalam kuasanya, agar tidak melakukan keinginan daging. Di Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi disebutkan apapun yang dianggap baik dan sudut pandang yang murni, alami, pada kenyataannya tidak memiliki kualitas. Itu karena tidak adanya hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan. Apa yang pelajaran yang kita dapat kita petik dari ayat ini? Ada dua hal, yaitu adalah tidak ada hal yang baik dalam diri kita. Dan kedua, kita tidak dapat melakukan kebaikan yang kita inginkan atau akan lakukan. Kita mungkin merasa akan berbuat kebaikan, tapi kita tidak tahu bagaimana kita melakukan kebaikan itu sendiri. Hal ini tentu mengingatkan kita adanya pertempuran batin yang saya sebutkan tadi, telah membuat suatu keputusan apakah saya harus mem-PHK karyawan saya atau apa tidak, sehingga ini sampai sekarang akan menghantui Bapak dan Ibu pada saat sekarang ini, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin merasa bersalah. Oleh karena itu, para pimpinan dan juga para profesional sini, hal ini juga dialami oleh Paulus. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, telah melakukan sesuatu kesalahan.
Sehingga karena dia selalu mementingkan kedagingannya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, hal ini perlu adanya suatu bagaimana Bapak dan Ibu mempertahankan integritas atau nilai-nilai yang besar agar dapat ketika mengambil suatu keputusan, keputusan itu bisa baik dan benar. Yang ketiga adalah kesadaran akan keterbatasan manusia. Bapak-bapak, para pimpinan, dan juga para profesional, di dalam ayat ini, Paulus mengungkapkan ketidakmampuannya untuk membebaskan diri dari dosa tanpa campur tangan Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Di Roma 7 ayat 19 disebutkan itu, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Hal ini penting untuk dipahami bahwa pergumulan batin yang hebat, yang supaya kita dapat melawan dosa, yang mungkin dialami oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Hal ini, oleh karena itu, Bapak dan Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita berkembang mulai dari kekanak-kanakan menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan Allah. Di sini disebutkan juga adalah seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud juga pernah mengalami hal ini, yaitu kita bisa lihat di 1 Samuel 13 ayat 14. Dan juga bagaimana kita menghormati Tuhan Yesus itu sendiri. Memang di ayat 19 ini menyatakan tentang Paulus dan kita semua sepanjang waktu. Adanya ketidakberdayaan kita sendiri untuk bisa melawan kejahatan daging. Apakah kita secara sadar di bawah hukum yang sudah tertulis di dalam kitab Taurat seperti Paulus, atau dihukum oleh kekuatan hati nurani yang terbangun bahwa kita harus memiliki kelepasan dari diri kita yang berdosa dan juga melepaskan dari kepentingan diri sendiri sehingga kita dapat berjalan dalam kemenangan di dalam Kristus. Di ayat ini kita juga diajarkan bahwa kita sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kelemahan tertentu. Para pimpinan perusahaan dan juga para profesional, hal ini perlu kita ketahui bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Dan juga pasti kita membutuhkan bantuan, juga nasihat, dan juga kolaborasi dengan orang lain, sehingga kita dapat mengatasi tantangan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Paulus juga mengungkapkan ketidakmampuannya untuk membebaskan diri dari dosa tanpa campur tangan Tuhan melalui Yesus Kristus. Di sini Paulus merasa dia sudah berdosa. Dia minta bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuninya. Hal ini juga mengajarkan kita sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kelemahan tertentu. Seberapa hebat kita, seberapa pintar kita, kita masih butuh Tuhan. Kita masih punya keterbatasan. Oleh karena itu, bapak-bapak, para pimpinan, para profesional muda yang memimpin perusahaan ini, perusahaan-perusahaan kita di sini dicoba untuk bisa introspeksi diri sendiri, mengenal siapa diri kita, bahwa kita masih memiliki keterbatasan, bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak sempurna, sehingga kita membutuhkan bantuan, membutuhkan nasihat, dan juga membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Sehingga
hal ini kita bisa melepaskan kesulitan-kesulitan itu. Yang keempat, Bapak dan Ibu, yaitu adalah harapan dan pembebasan melalui iman. Di di Roma 7 ayat 20 sampai 25 ini kita bisa lihat yaitu adanya penekanan harapan dan pembebasan yang diperoleh melalui Yesus Kristus. Nanti kita lihat di ayat 22, di ayat 23 maupun di ayat 24. Dan juga kita bisa lihat di ayat 24 disebutkan di situ, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hal ini kita bisa lihat di 2 Korintus 4 ayat 16. Di situ disebutkan adalah semua kemampuan spiritual termasuk juga adanya kemampuan hati, kemampuan iman, imajinasi, kepekaan, dan juga akan diperbarui oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat di 2 Korintus 4 ayat 16. Bapak bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kamu tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami diperbarui dari hari sehari. Jadi dengan demikian kita selalu diperbarui oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang selalu kita minta tolong kepada Roh Kudus, sehingga kita selalu diperbarui hari demi hari. Oleh karena itu, kita harus tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada hukum Tuhan, dan juga kepada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita dapatkan menjadi tercapai dengan bantuan secara dengan mengandalkan kemampuan daripada Tuhan. Tetapi di sini disebutkan bahwa kita jadi apabila kita menyerah jatuh ke dalam dosa, maka kita akan berdosa. Hal ini disebutkan bahwa di dalam Galatia 5 ayat 16, Bapak-bapak bisa melihat bahwa di situ akan terlihat bahwa kita di dalam itu harus dihidupkan oleh Roh. Kita harus bersama di dalam Roh. Dan juga kita diajarkan bahwa kita dalam hal ini, dalam kelemahan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, kita menghadapi perjuangan agar kita mendapatkan kekuatan, juga mendapatkan penyembuhan dan pemulihan melalui iman dalam Kristus. Sebagai para pimpinan perusahaan maupun sebagai profesional, kita harus memiliki keyakinan dan iman yang kuat agar dapat memberikan dasar dan sumber kekuatan yang kuat yang menghadapi tantangan dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Roma 7 ayat 15 sampai 25 tadi, bahwa kita selalu tergantung kepada Tuhan. Dan kita jangan tergantung kepada kekuatan daging kita sendiri. Kita selalu melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan juga melakukan hal yang baik. Kita juga harus tunduk kepada Roh Kudus, sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menaati kehendak-Nya. Sehingga kita tahu bahwa daging kita ini lemah, tidak sempurna. Kita harus selalu melayani hukum Tuhan, karena daging kita ini masih berperang melawan hukum Tuhan. Tetapi kita harus yakin bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita
sehingga kita selalu dituntun untuk selalu taat kepada hukum Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, rahasia yang baik adalah tunduk kepada Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan supaya kami selalu tunduk kepada Kamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan kelemahan kami, bahwa kami orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna, masih memiliki kemauan daging Tuhan. Tapi kami percaya, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami semakin kuat dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, terimalah doa ini demi nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.